Bagaimana kabar nasib perubahan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014? Sebagaimana kita tahu, revisi mengenai Undang-Undang Desa memang sudah dibahas antara DPR RI dan pemerintah. Akan tetapi, untuk pengesahan perubahan tersebut belum diketahui kapan waktunya. Pimpinan DPR RI Puan Maharani mengatakan waktu lalu kepada media, revisi Undang-Undang Desa memang menjadi prioritas yang harus dibahas karena usulan berdatangan dari berbagai organisasi pemerintah desa dan akan dibawa ke sidang paripurna setelah pemilu tahun 2024. Akan tetapi, kita lihat pada pembahasan atau pembukaan rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 tahun 2023-2024 tidak sama sekali dibahas mengenai perubahan Undang-Undang Desa. Kita baru saja melaksanakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dirayakan pada setiap 5 tahun sekali, yaitu pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Semoga Bapak Ibu anggota yang terhormat dapat kembali terpilih untuk mewakili rakyat menjalankan kedaulatannya. Dan tetaplah menjaga komitmen untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang yang lain jika belum berhasil terpilih. Pelaksanaan tahapan pemilu 2024 masih berlangsung hingga saat ini. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, penanganan permohonan perselisihan hasil pemilu, dan terakhir pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI dan DPD RI, serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Setiap tahapan pemilu 2024 membutuhkan komitmen semua pihak penyelenggara pemilu, pemerintah dan partai politik untuk menjalankan pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu Pancasila, pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang terpenting bagi kita semua adalah kekuasaan negara harus dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menggunakan kedaulatan hak suaranya secara bebas. Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang makin maju, yang ditunjukkan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat. DPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya secara aktif pada tanggal 14 Februari yang lalu dan tetap menjaga ketertiban dan persatuan Indonesia walaupun pilihan rakyat berbeda-beda. Tetapi untuk bangsa dan negara hanya ada merah putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa sidang ini terdapat sejumlah tugas konstitusional di bidang legislasi, yaitu melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR RI memegang peran yang sangat penting mengatur kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, religi, dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat memenuhi kepentingan sosial dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kepentingan publik sesuai dengan tujuan bernegara. Sehingga dalam membentuk undang-undang DPR RI dan pemerintah selalu memperhatikan berbagai perspektif untuk dapat merumuskan substansi undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi dan dengan aturan. Alat fungsi anggaran DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memantau dan mengevaluasi agar APBN tahun anggaran 2024 dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
DPR RI akan terus mengawal agar penggunaan APBN benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan diselenggarakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. DPR RI juga akan memastikan pengelolaan APBN tahun anggaran 2024 mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang dengan kondisi global yang kurang kondusif. Saat ini rakyat dihadapkan pada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani APBN harus mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat, terlebih menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Sidang Dewan yang terhormat, fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dan setiap alat kelengkapan Dewan, serta hal yang menjadi perhatian luas dari masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian rakyat saat ini adalah mahalnya kebutuhan bahan pokok. Pemerintah harus dapat mengatasi hal tersebut. Program membangun kedaulatan pangan yang selama ini dijalankan belum menunjukkan hasil yang efektif. Pemerintah harus mengambil langkah antisipatif sesuai dengan peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan daya beli yang terjangkau. Dalam perspektif jangka menengah panjang, pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga masalah kelangkaan bahan pangan tidak berulang pada tahun-tahun mendatang. Fungsi pengawasan DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan 4 akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta rakyat dimudahkan hidupnya. Pada masa sidang ini, DPR RI juga akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar luar biasa berkuasa penuh dari negara sahabat. Untuk masa persidangan ini, DPR akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen dan kegiatan diplomasi tersebut dilakukan dalam rangka penguatan diplomasi antara DPR RI dengan parlemen negara lain serta meningkatkan kerjasama antar negara dalam menghadapi berbagai masalah global. Berkaitan dengan pemilu 2024 DPR RI telah melaksanakan program kunjungan pemilu untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan mengundang perwakilan parlemen negara-negara sahabat. Kegiatan dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2024 di Provinsi Bali, diikuti oleh 16 perwakilan parlemen negara sahabat dan 3 organisasi internasional. Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR RI pada masa persidangan 4 dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR. Beberapa poin yang menjadi perubahan pasal pada Undang-Undang Desa diantaranya adalah masa jabatan Kepala Desa dan BPD, tunjangan dan purna tugas dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, persyaratan pencalonan Kepala Desa, dan anggaran desa. Jadi, bagaimana nasib revisi Undang-Undang Desa saat ini? Akankah disetujui dan disahkan di tahun 2024?